Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, saya bersyukur diundang untuk bisa membawakan renungan pada malam hari ini, dan tentu saja dengan senang hati saya menerima untuk mendampingi Ibu Bapak, Saudara sekalian. Dan ini juga menjadi satu kesempatan yang bagus karena mengawali bulan Maret dan juga mempersiapkan kita untuk memasuki masa Prapaskah. Saya akan memberikan beberapa pokok pikiran tentang ngobrol bareng dengan Tuhan. Ya, biasanya saya siapkan bahan-bahan tertentu untuk saya share screen, dan kiranya apa yang akan saya bawakan boleh berguna untuk kita semua. Baik, kalau kita merenung tentang ngobrol bareng dengan Tuhan, itu pikiran kita pasti tertuju pada banyak hal. Tapi sekurang-kurangnya dua hal yang penting yang kita bisa pahami adalah bagaimana kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang akrab dengan Tuhan itu ditandai dengan doa. Ya, doa entara secara lisan atau doa batin yang kita lakukan bisa membuat kita menjadi akrab dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ngobrol dengan Tuhan juga kita bisa lakukan melalui pembacaan kitab suci dan bagaimana kita siap untuk mendengar apa yang menjadi perkataan dari Tuhan. Orang selalu mengatakan bahwa kalau kita membaca kitab suci, itu kita membaca surat cinta yang Tuhan tulis sendiri untuk kita semua. Maka malam hari ini kita coba untuk mengerti baik-baik ya, sebetulnya apa sih ngobrol bareng dengan Tuhan ini. Ya. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan bersama dalam permenungan ini. Pertama adalah doa, tentu saja doa yang berkualitas, doa penuh syukur, doa permohonan-permohonan yang bisa kita panjatkan. Kita membaca dan mendengar kitab suci itu manfaatnya apa? Lalu yang ketiga, tidak hanya membaca dan mendengar, tapi kita diingatkan terutama oleh Santo Yakobus untuk bisa menjadi pelaku firman. Nah, saya akan mulai dengan dua sosok inspiratif yang akan membantu kita untuk mengerti tentang ngobrol bareng dengan Tuhan. Kita perhatikan baik-baik dua gambar ini. Gambar yang ini yang saya tunjuk dengan mouse ini adalah gambar Abraham. Abraham ini dikenal sebagai sahabat Tuhan. Dan dia yang berbicara dengan Yahweh dari hati ke hati. Sebentar kita akan lihat satu contoh di dalam kitab suci, bagaimana Abraham itu membangun relasi yang begitu akrab dengan Tuhan. Bagaimana dia ngobrol dengan Tuhan sebagai sahabat, ya, sebagai seorang sahabat. Dan ini yang haruslah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita mestinya dalam hari-hari hidup kita itu selalu berusaha untuk bersahabat dan akrab dengan Tuhan. Lalu gambar yang kedua ini adalah Tuhan Yesus juga menjadi inspirator bagi kita. Sosok Yesus yang bersama para muridnya itu selalu ngobrol bareng. Sampai-sampai ketika mereka melihat, karena murid-murid Yesus itu lebih banyak adalah mantan-mantan murid Yohanes Pembaptis, maka mereka akhirnya meminta kepada Yesus, "Guru, ajar kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya." Lalu Yesus mulai ngobrol dengan para muridnya tentang doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Saya hanya mengambil dua sosok ini, Abraham dan juga Yesus,
yang kiranya menjadi dua sosok besar yang mengingatkan kita betapa indahnya kita berdialog atau berbincang-bincang atau kita ngobrol bareng dengan Tuhan. Mari kita mulai dengan sosok dari Abraham, ya. Abraham dan Yahweh. Nah, ini memang menarik. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, sosok Abraham ini memang sosok yang unik. Selain Musa, ya, yang juga sangat terkenal, tapi saya hanya coba ambil Abraham saja sebagai bapa kaum beriman. Persahabatan antara seorang pribadi dengan pribadi yang lain, itu kita katakan sebagai sebuah relasi yang akrab, sebuah relasi yang terbuka, saling mempercayai, dan saling menguatkan. Ini pemahaman kita ketika kita bicara tentang persahabatan. Ada orang juga yang mengatakan tentang pertemanan. Oke lah, mau istilah apa, tapi saya lebih tertarik pada kata friendship atau persahabatan ini. Karena ini berbicara tentang relasi kita secara pribadi yang begitu akrab, begitu terbuka, saling percaya, dan menguatkan. Dan dalam kitab suci, orang-orang seperti Abraham dan Yesus sebagai anak Allah, mereka kita ketika mengatakan tentang persahabatan, itu sebagai model yang mereka tunjukkan. Bagaimana mereka berelasi dengan Yahweh, atau bagaimana Yesus berelasi dengan Bapa, dan itu mereka tunjukkan dalam hidup mereka yang nyata. Bahkan kalau kita membaca surat Yakobus bab 2 ayat 23 atau 2 Tawarik bab 20 ayat 7, kita menemukan di sana satu ungkapan, Abraham itu adalah sahabat dari Allah. Ini dalam kitab suci jarang-jarang kita ketemu, ya, sosok seperti Abraham. Abraham adalah sahabat Allah. Nah, bagaimana Abraham itu kita katakan sebagai sahabat dari Allah? Karena Allah membentuk Abraham untuk setia dan taat kepada kehendak-Nya. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan ketika untuk pertama kali memanggil Abraham, berbincang-bincang dengan Abraham, dan dikatakan, Abraham, saya pikir tempatmu ini sudah tidak cukup lagi untuk Anda. Saya akan mengutus Anda keluar dari tempat ini ke tempat yang baru yang saya akan tunjukkan, tempat yang sangat kaya. Susu dan madu ada di sana. Hidupmu akan lebih baik. Ini perkataan dari Yahweh kepada Abraham. Sebetulnya Abraham itu sebagaimana dulu di LPF juga saya terangkan bahwa Abraham itu bukan orang miskin. Dia punya banyak harta. Dia punya segala-galanya. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan mengatakan, silakan bereksodus, silakan keluar dari negerimu ini ke negeri yang baru yang saya tunjukkan. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Sebagai seorang sahabat sejati, dia setia dan taat kepada kehendak Yahweh. Dan bukti ketaatan dan kehendak Yahweh yang paling top adalah kalau kita membaca dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 1-19. Bagaimana Abraham itu sulit untuk mendapatkan keturunan. Sarah saja sudah dianggap mandul atau rahimnya sudah mati. Tetapi itu dalam pengamatan manusia. Dalam pikiran Tuhan selalu berbeda. Maka meskipun sudah usia senja, Tuhan masih kasih berkat pada Sarah, yang ketika ada sahabat-sahabat Abraham lewat di tendanya, dan mereka bertanya, Sarah ada di mana? Oh, dia di dalam. Ya, nanti tahun depan ketika kami kembali, ya, dia sudah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah ketika mendengar itu dia tertawa. Karena itu ketika dia melahirkan anaknya, dia kasih nama
Ishak, ya, Ishak. Karena si wanita ini tertawa, dia merasa geli. Orang sudah setua saya, mana bisa punya anak, ya. Dan setelah punya anak, apa yang terjadi? Kejadian bab 22 ayat 1-19 mengatakan bahwa Abraham itu diuji kesetiaannya oleh Tuhan. Imannya diuji. Dan luar biasa. Abraham itu benar-benar patuh, benar-benar setia kepada Yahweh. Dia membawa anaknya dari Hebron ke tempat yang baru, ke gunung Tuhan, dan di sana dia mempersembahkannya. Itu memang suatu hal yang luar biasa. Sudah lama mencari anak, akhirnya bisa mendapatkan, ternyata Tuhan mau supaya anak itu dipersembahkan kepadanya. Bayangkan kalau Abraham adalah kita, mungkin sangat sulit untuk kita mengatakan, yes, Lord, ya Tuhan, saya siap untuk mempersembahkan. Tidak mungkin. Tapi orang seperti Abraham ini, dia setia dan dia punya iman yang besar kepada Yahweh. Dan ini ya yang membuat sosok Abraham ini benar-benar sebagai sahabat Allah. Dalam pilihan-pilihan yang sulit, seperti ketika dia diminta untuk mempersembahkan anaknya, Abraham itu mau. Itulah persahabatan sejati. Tidak hanya sebuah pertemanan, tidak hanya sebuah teman atau kawan, tapi sahabat itu nilainya lebih tinggi. Sahabat itu bisa berempati. Saya sebagai anak asrama dulu, kami banyak, tapi ketika selesai dari asrama ya udah selesai. Sekarang kalau ditanya namanya siapa, bingung namanya siapa ya, karena kita hanya teman asrama, tapi bukan sahabat. Abraham adalah sahabat Allah, dan ini sangat luar biasa. Wujud nyata dari relasi persahabatan. Saya kasih sebuah contoh. Kalau kita membaca kitab Kejadian bab 18, kita akan temukan bagaimana ngobrol bareng antara Abraham dengan Yahweh. Bagaimana perbincangan mereka itu menunjukkan persahabatan yang luar biasa di antara mereka berdua. Abraham berbincang-bincang atau ngobrol bareng dengan Tuhan untuk menyelamatkan kota Sodom. Kejadian bab 18 ayat 20-33. Nanti kalau yang punya Alkitab bisa membuka dan membacanya. Tuhan mengatakan begini, ya dia berpikir, apakah aku bisa menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bayangkan Tuhan, ya Tuhan ketika dia mau mengambil sebuah keputusan, dia masih pikir mau berdialog dengan si manusia Abraham ini. Ya, Allah macam apa yang kita imani seperti ini ya? Sungguh dekat. Mau mengambil satu keputusan, dia mau tanya dulu, apakah Abraham bisa setuju atau tidak ya? Bayangin, kita perlu merasa malu. Kadang-kadang dalam keluarga, suami atau istri mengambil keputusan sendiri tanpa berdialog dengan keluarga yang ini. Tuhan loh, ya Tuhan ketika dia mau menghancurkan Sodom, dia sudah berpikir ya. Kalau kita membaca Kejadian bab 18 ayat 17 dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Rasanya Tuhan juga gelisah ketika dia mau mengambil keputusan untuk menghancurkan Sodom. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berfirman, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ini kira-kira gambar dari Abraham yang berdiri di hadirat Tuhan dan coba untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Meminta Tuhan supaya jangan menghancurkan kota Sodom dan Gomora.
Nah, lalu apa yang terjadi? Reaksi antara Abraham dan Tuhan. Abraham berbincang-bincang atau ngobrol bareng dengan Tuhan sambil bernegosiasi supaya Tuhan jangan menghancurkan kota Sodom karena ada orang-orang benar yang tinggal bersama orang-orang jahat. Maka mulailah Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Jika jumlah orang benar ada 50, ada 40, ada 30, ada 20, bahkan 10. Ya, di kota Sodom, apa yang Tuhan bisa lakukan? Apakah Tuhan harus menghancurkan mereka karena ada orang-orang benar ini? Dan apa jawaban dari Tuhan? Tuhan mengatakan, jika kudapati 50, 40, 30, 20, 10 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena orang-orang benar ini. Luar biasa si Abraham ya, bisa mempengaruhi pikiran Tuhan. Itulah sebuah persahabatan. Persahabatan yang ditandai dengan ya berbincang-bincang bersama, ngobrol, nyambung juga obrolan mereka. Dan terjadi. Tuhan sebetulnya sudah punya rencana. Kalau kita lihat di atas, di ayat yang ke-17, dikatakan sini, apakah aku mau menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Tuhan sudah pikirkan itu. Karena dia sudah punya rencana untuk menghancurkan kota Sodom. Tapi ketika Abraham bisa secara diplomatis bernegosiasi, tawar-menawar dengan Tuhan, karena ada orang benar atau ada orang kudus di kota Sodom, lalu Tuhan yang sudah punya keputusan luluh juga hatinya. Ya. Ini juga seperti kalau kita ingat kisah tentang Yunus ketika diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Dan Yunus berteriak keliling kota mengatakan, kalau kalian tidak bertobat, maka kota ini akan hancur. Tapi karena pewartaan Yunus, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan menyesali apa yang sudah dia rancang. Bahkan Tuhan itu menyesal ya. Tuhan menyesal apa yang dia sudah rancang untuk menghancurkan kota Niniwe. Ini gara-gara apa? Karena ada obrolan dari Yunus. Gara-gara Yunus berbincang-bincang dengan Tuhan, maka Tuhan berubah pikiran. Bahkan dia menyesali apa yang sudah menjadi rencananya. Ini baru rencana loh. Tuhan sudah menyesal. Kita buat dulu baru menyesal kemudian. Kekerasan fisik, kekerasan verbal dulu. Baru menyesal. Kok saya gitu ya? Tuhan itu baru rencanakan saja dia sudah menyesal. Dan itu luar biasa dari Tuhan. Jadi, kalau kita melihat perbincangan yang ditunjukkan di sini antara Abraham dengan Yahweh, atau tadi saya keluar sedikit, antara Yunus dengan Yahweh, masing-masing orang itu dipakai oleh Tuhan untuk bisa berdialog bersama-sama, berbincang bersama, untuk suatu tujuan tertentu. Kenapa? Karena mereka punya relasi yang baik. Dan pada akhirnya apa? Di ayat yang ke-33, setelah mereka ngobrol dan Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, maka dikatakan di sini, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Abraham yang berdiri di sini, dia akhirnya kembali ke tendanya. Dan Tuhan juga meninggalkan dia. Luar biasa. Apa yang kita pelajari dari obrolan, ya, ngobrol bareng antara Abraham dengan Yahweh? Pertama, Abraham itu bisa ngobrol dengan Tuhan karena dia punya iman. Dia punya trust. Dan ini kiranya menjadi juga bagian dalam kehidupan kita, dalam membangun komunikasi antar pribadi, di dalam keluarga. Ya. Kenapa anak-anak itu sulit untuk
bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena anak-anak belum punya trust yang penuh. Kenapa mereka tidak punya trust pada orang tua? Karena orang tuanya marah-marah melulu. Sulit untuk mendengar kalau anak berbicara. Maunya orang tua adalah menang sendiri. Kamu hanya anak saya yang melahirkan, saya membesarkan kamu. Biar saya yang berbicara. Otoriter banget itu orang tua seperti itu. Abraham memiliki iman pada Yahweh, maka dia bisa ngobrol bebas. Sangat menyedihkan kalau dalam keluarga itu anak tidak bisa ngobrol dengan orang tuanya sendiri, tapi lebih akrab ngobrol dengan orang-orang lain. Lalu orang tua kamu kemana? Yang kedua, Abraham memiliki relasi persahabatan dengan Yahweh. Kita ini mengatakan kita bersahabat dengan Tuhan ketika kita selalu berbicara dengan Dia. Sama seperti Abraham berbicara dengan Yahweh. Dan kalau kita mengatakan tentang berbicara dengan Tuhan, itu artinya apa? Artinya kita berdoa. Doa itu bisa membantu kita untuk membangun persahabatan yang akrab dan tulus dengan Yahweh. Yang ketiga, Abraham itu taat kepada kehendak Yahweh. Iya, persahabatan itu menjadi bernilai kalau orang saling mengerti dan saling mentaati satu sama lain. Kalau Tuhan bersikap terhadap Abraham, itu luar biasa, atau bersikap tentang Yunus, itu luar biasa. Persahabatan mereka, bahkan dengan Musa dalam kitab Perjanjian Lama, persahabatan mereka selalu membawa warna-warni yang sangat indah, yang membantu kita untuk bisa bersahabat dengan Yahweh. Kalau kita bisa taat, ya, kalau kita mengimani Dia. Kemudian berdialog dan membangun komunikasi. Abraham bisa akrab dengan Tuhan karena apa? Karena dia sudah selalu punya waktu untuk berdialog, waktu untuk membangun komunikasi dengan Yahweh. Kita membacanya dengan apa? Dengan doa kita. Gimana pertumbuhan doa kita? Apakah kita punya waktu untuk berdialog dan membangun komunikasi dengan Tuhan? Atau kita begitu-begitu saja? Nanti Santo Yakobus mengatakan, kamu itu nggak tahu berdoa, atau kamu salah berdoa. Kita ambil figur yang kedua. Figur yang kedua ini adalah Tuhan Yesus. Ngobrol bareng bersama Yesus. Sambil teks Injil pada hari ini. Karena teks Injil hari ini, kalau yang punya buku Ruah atau yang ikut misa online, pasti ingat Injil hari ini. Kemarin, itu seorang muda datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa masuk surga? Yesus tidak mengatakan, oh, siapa dulu dong? Siapa yang orang baik? Saya dong. Tidak. Yesus mengatakan, yang baik itu hanya satu yang di atas. Bapa itu yang baik. Kemudian, untuk bisa menjelaskan lebih dalam kepada pemuda itu, Tuhan Yesus tahu ya kebajikan, keluhuran dari hidup orang muda itu. Pertama, bahwa perintah-perintah Tuhan itu dia sudah lakukan dan itu perfect. Tapi ada satu yang kurang. Dia ini punya banyak harta dan inilah yang menjadi titik kelemahan. Tuhan Yesus selalu katakan begini, Mas bro, kalau you mau masuk surga, silakan pulang ke rumah ya. Jual segala yang engkau miliki. Hasil penjualan itu bagikan pada orang miskin. Dan ketika Anda tidak punya apa-apa, Anda datang kemari dan ikut saya. Karena Anda akan memperoleh harta dari surga. Simple sih perkataan Yesus. Tapi itu tamparan yang luar biasa. Di mana hartamu berada, hatimu ada di sana. Dan ini tepat sekali kena dengan pemuda ini. Dia tidak bisa terlepas dari cengkraman
harta duniawi. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, pergi jual segala milikmu, hasil penjualan kasih kepada orang miskin, setelah Anda tidak punya apa-apa, datang dan ikut saya. Karena Anda akan peroleh harta dari surga. Orang ini punya sikap yang sangat unik. Dia meninggalkan Yesus karena dia tidak mau kehilangan harta. Dan itu banyak orang seperti itu. Ya, banyak orang seperti itu. Lalu hari ini kita mendengar perbincangan antara dua sosok yang saya tampilkan di sini. Sosok Petrus sebagai kepala dari para rasul dan sosok Yesus sendiri. Menyambung Injil kemarin, Petrus lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. So, pertanyaan kan seperti itu. Lalu gimana? Apa yang kami bisa dapat dari sikap kami yang meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Engkau? Tuhan Yesus tidak main janji-janji. Tapi Tuhan Yesus itu mengatakan suatu kebenaran kepada Petrus dan teman-temannya. Dia katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudarinya perempuan, ibunya, atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai macam penganiayaan. Sekalipun disertai berbagai macam penganiayaan. Dan pada akhir zaman, atau pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup abadi. Wah, dobel. Sudah terima 100 kali lipat, masih ada jaminan hidup abadi. Lalu dilanjutkan, tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Menarik di sini. Petrus itu sebagai kepala dan selalu ditampilkan oleh para penginjil. Yang lain mungkin masih malu-malu. Dia masih ingat kemarin ya kisah tentang orang muda yang kaya itu. Dia menyesal pergi karena banyak hartanya. Susah untuk bisa meninggalkan harta bendanya. Maka Simon Petrus melanjutkan ini. Kami ini sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Engkau. Jadi apa yang bisa kami peroleh? Sebetulnya mau dilanjutkan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengatakan padanya, dan benar, apa yang Tuhan Yesus katakan ini, saya juga mengalami sebagai seorang imam, sebagai seorang biarawan. Dari tahun 89 saya masuk biara, sampai tahun 2022, waktu yang lebih banyak itu saya, ya lebih dari usia hidup saya itu tinggal di dalam biara. Dan apa yang saya rasakan? Apa yang Tuhan Yesus katakan, mendapatkan kembali 100 kali lipat, meskipun disertai dengan penganiayaan, penderitaan, itu saya alami. Itu saya alami. Sebagai seorang imam, sebagai seorang biarawan, betapa banyak sahabat-sahabat. Lebih dari 2 saudara saya. Jadi, begitulah. Ya, Tuhan Yesus ketika dia ngobrol dengan Simon Petrus, ngobrol dengan para muridnya, itu luar biasa. Isi ngobrol bareng dari Simon Petrus dan Yesus itu apa? Petrus, dia mengungkapkan sikap lepas bebasnya dengan meninggalkan segala sesuatu. Saya meninggalkan segala-galanya, tidak punya istri, tidak punya anak, tapi seluruh hidup saya baktikan untuk orang-orang muda. Sesuai dengan spiritualitas dari saya sebagai seorang imam Salesian, Don Bosco.
Itulah sikap lepas bebas saya. Berani meninggalkan segala sesuatu untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu melayani Tuhan di dalam gerejanya. Dan Yesus, ya, dalam obrolannya dengan Simon Petrus dan para murid lain, dia bicara tentang meninggalkan segala-galanya. Berarti segala harta, keluarga, pribadi, kepemilikan, ya. Dan setelah meninggalkan itu, dia akan mendapatkan lebih dari itu, 100 kali lipat, meskipun disertai penganiayaan. Dan yang kedua adalah butuh kerendahan hati. Orang yang rendah hati, dia akan mampu untuk membuka dirinya kepada Tuhan, mampu untuk bisa meninggalkan segala-galanya. Tanpa kebajikan kerendahan hati, sia-sia saja. Maka butuh kerendahan hati, yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa yang kita pelajari di sini? Obrolan antara Simon Petrus dan Yesus, atau Yesus dan para muridnya. Pertama, butuh sikap lepas bebas. Karena apa? Di mana ada hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati tidak terikat pada harta dunia. Banyak kali kita mengorbankan keluarga kita, mengorbankan komunitas, mengorbankan pribadi-pribadi tertentu karena egoisme yang kita miliki. Karena kerakusan yang dimiliki oleh manusia. Rakus akan harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Ketika hati sudah terikat pada harta benda, kita susah untuk bisa melihat orang lain yang hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu. Saya mengalami sendiri. Saya yakin juga di sini mungkin ada suster-suster yang ikut. Kalau ditanya, ya, kami akan mengatakan itu adalah pilihan, opsio fundamental yang kami miliki. Berani untuk meninggalkan segala sesuatu. Kalau tidak punya keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu, akan sulit juga untuk bisa melayani dengan sepenuh hati. Akan sulit untuk melayani dengan sepenuh hati. Kerendahan hati untuk mentaati kehendak Tuhan. Kalau mau berhasil, harus rendah hati dan taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, ganjarannya adalah menerima 100 kali lipat rahmat dan berkat dari Tuhan. Nah, setelah kita melihat dua contoh obrolan antara Abraham dan Yesus bersama para muridnya, Abraham dan Yahweh, lalu coba kita masuk dalam kehidupan pribadi kita. Kalau kita mengatakan tentang ngobrol bareng bersama dengan Tuhan, dengan dua contoh yang tadi, kiranya cukup mewakili kita untuk berusaha menata relasi pribadi kita dengan Tuhan. Relasi yang intim itu ditandai dengan aspek prayer, berdoa. Katekismus Gereja Katolik mengatakan begini, berdoa itu berarti kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan para bapak gereja itu ya mengatakan begini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau para pengikut Kristus, mereka itu ada 3 tipe dalam kehidupan doa mereka. Tipe yang pertama adalah mereka yang selalu berpikir dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Kalau orang mengatakan berdoa kepada Tuhan, rasanya Tuhan itu begitu jauh. Allah yang kita imani itu jauh sekali. Bukankah Allah adalah Immanuel? Bukankah Allah itu bersemayam di antara kita? Tapi kenapa dia begitu jauh? Dan ketika kita berdoa, kita selalu mengatakan kita berdoa kepada Tuhan. Ini tipe yang pertama, ini tipe yang orang yang baru belajar berdoa. Dulu saya sudah bagikan pemahaman ini dalam LPF ini. Saya mengatakan tipe ini, tipe orang yang baru belajar berdoa. Maka dia masih berdoa kepada Tuhan.
Seharusnya orang tidak hanya berhenti berdoa kepada Tuhan, tapi dia harus naik kelas dengan berdoa bersama Tuhan. Berbincang-bincang dengan Tuhan, ngobrol bareng dengan Tuhan secara langsung. Jadi berdoa bersama Tuhan. Para murid Yesus berdoa bersama Tuhan. Guru, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar para muridnya. Dan Yesus lakukan itu. Berdoa bersama dengan para muridnya. Berbincang-bincang bersama. Ngobrol bareng dengan Yesus sendiri. Berdoa berarti kasih. Tingkat yang paling tinggi adalah bagaimana manusia meleburkan dirinya dalam kasih Allah. Dan dia menjadi begitu sempurna. God is love. Allah adalah kasih. Doa adalah kasih berarti orang itu sungguh menyatu dengan Yahweh, dengan Allah sendiri. Maka menata relasi dengan Tuhan ya dan manusia itu kita bisa kalau yang tadi dari pihak kita sebagai manusia kepada Tuhan, kita berdoa. Kalau yang satu ini adalah bagaimana kita menata relasi Tuhan dan manusia. Jadi dari pihak Tuhan. Ini kita jalan dengan 4 poin ini. Dengan bersahabat, akrab dengan sabda Tuhan, akrab dengan kitab suci. Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan sendiri. Maka, apa yang harus kita lakukan? Mari kita meniru Samuel. Dalam 1 Samuel bab 3 ayat 9. Ketika dia mendengar suara, lalu dia mengatakan, bersabdalah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Apa yang indah dari mendengarkan sabda Tuhan ini? Ada 4 poin di sini. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan untuk dapat mengalami Allah dalam hidup pribadinya. Ketika kita punya waktu, punya kesempatan untuk mendengar, Tuhan berbicara kepada kita melalui sabdanya, itu berarti kita mengalami Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mendengarkan sabda Tuhan untuk bisa menjadi komunitas. Tadi saya baca beberapa kutipan kitab suci, itu mau mengatakan bahwa kita semua ini adalah satu komunio, satu persekutuan. Yang ketiga, mendengarkan sabda supaya kita setia dalam hidup. Anda mau menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi seorang imam atau biarawan yang baik, perlu menata relasi itu dengan Tuhan, ya, dalam hal mendengar sabda Tuhan. Biarkan Tuhan itu berbicara denganmu. Kalau Tuhan bisa berbicara dengan kita, betapa indahnya kita menjadi pribadi yang setia. Tidak akan ada hal yang merintangi sebuah relasi. Kalau sabda Tuhan betul-betul menjadi sebuah kekuatan. Dan yang terakhir adalah mendengar sabda Allah untuk menjadi rasul. Kita ketika beribadat bersama selalu dikatakan, demikianlah sabda Tuhan. Dan kita menjawab, syukur kepada Allah. Itu mengandung nilai pewartaan. Ya, kita diingatkan untuk menjadi rasul, menjadi utusan untuk mewartakan sabda yang kita dengar itu. Tapi ternyata mendengar sabda itu tidak cukup. Kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, tidak hanya sebatas mendengar. Saya kutip di sini, Yakobus 1:22-25. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar sabda, tapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Maka, Bapak Saudara sekalian, kalau berbicara tentang ngobrol bareng dengan Tuhan, itu kita pahami dengan bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kalau saja komunikasi kita dengan Tuhan dalam doa,
entah doa yang kita ucapkan atau doa batin, ya, itu salah satu cara kita membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Lihatlah dalam gambar ini, betapa perbincangan atau obrolan di antara mereka, di antara para murid dengan Yesus, itu sungguh memiliki makna tersendiri. Yesus berbicara, mereka mendengar. Obrolan yang sungguh menguatkan dan menyelamatkan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita membangun habitus baru. Apa itu habitus baru untuk kita? Besok kita mulai Rabu-Abu, salah satu aspek dari 3 aspek penting dalam masa Prapaskah adalah sedekah, berdoa, dan berpuasa. Nah, berdoa ini salah satu hal yang penting. Bagaimana kita tidak hanya sekedar berdoa. Kita pertama-tama belajar berdoa. Belajar berdoa dengan baik. Orang Katolik itu satu kelemahannya adalah tidak tahu berdoa. Contoh, Bu, doa makan ya. Aduh, Romo, sorry, saya tidak bisa. Loh, lalu bisanya apa? Pak, bisa enggak pimpin doa makan? Aduh, sorry, Romo saja yang pimpinlah. Aku enggak bisa. Masa kalah sama teman-teman di kelompok sebelah? Teman-teman di kelompok sebelah, kalau dia doa makan, lebih panjang daripada homili Romo. Kita orang Katolik diminta untuk doa, kita malu. Bagaimana kita bisa ngobrol bareng dengan Tuhan? Thank you very much. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih, Pastor. Sungguh luar biasa renungan malam hari ini. Sangat meneguhkan kami semua. Saya percaya Bapak Ibu sangat jelas dengan renungan Romo malam hari ini. Sedikit kesimpulan dari saya, Pastor, bahwa membangun relasi dengan Tuhan dapat dilakukan melalui doa, membaca kitab suci, dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam menjalin relasi dengan Tuhan, dibutuhkan adanya rasa saling percaya, setia, dan terbuka pada Tuhan. Kita juga dituntut untuk memiliki sikap rendah hati, untuk mentaati kehendak Tuhan, dan kita juga diminta untuk berani melepaskan segala sesuatu atau segala yang menjadi kelekatan-kelekatan kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan ketika kita taat pada Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya, maka di situ Tuhan menjanjikan pada kita semua untuk menerima 100 kali lipat rahmat dan berkat dari Tuhan. Dan kita mendapatkan jaminan hidup abadi dari Tuhan. Itu, Pastor. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kami buka bila ada Bapak Ibu yang ingin bersaring, yang berhubungan dengan tema malam hari ini, kami persilahkan bisa saling berbagi bagaimana Bapak Ibu semua menjalin relasi dengan Tuhan. Kami persilahkan Bapak Ibu, atau mungkin bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Sangat jelas, maka mereka tidak mau bertanya. Sambil menunggu mungkin dari saya dulu ya, Pastor ya. Oke, baik Ibu Vero. Baik. Saya belajar dari renungan Romo malam hari ini mengenai adanya, tadi dijelaskan bagaimana kita dituntut adanya suatu keberanian untuk melepaskan kelekatan-kelekatan, berani untuk melepaskan, atau mungkin misal saya pernah mengalami suatu peristiwa bagaimana saya dihadapkan pada dua pilihan. Sama-sama melayani Tuhan, juga saya harus fokus dalam pelayanan saya, satu harus fokus pada keluarga saya. Waktu itu saya mendampingi anak-anak remaja, di mana saya ada acara untuk mendampingi mereka retret luka batin. Di saat itu bersamaan anak saya harus mengikuti ujian masuk sekolah, di mana ujian itu benar-benar
anak saya butuh pendampingan seorang ibu untuk masuk di sekolah yang punya nama di Semarang waktu itu. Tapi kemudian dari renungan Romo malam hari ini, bagaimana kita harus berani melepaskan mungkin totalitas dalam pelayanan. Saya mempunyai belajar dari suatu yang namanya kata-kata 100%. Mungkin dari waktu 100% itu orang berpikir bahwa kita harus membagi dari nilai 100% itu mungkin untuk Tuhan 50, untuk keluarga 50. Tapi dari 100% itu saya belajar ternyata kata-kata 100% itu bukan seperti itu maksudnya, tapi ketika 100% itu ketika saya masuk dalam suatu pelayanan, di situ saya harus total 100% untuk melayani Tuhan. Dan saya waktu itu juga dituntut untuk ini loh, kamu tuh sedang harus diminta untuk melayani Tuhan, untuk mendampingi anak-anak. Kamu harus totalitas 100% meskipun anakmu tuh juga membutuhkan waktumu gitu loh. Nah, saat itu saya hanya berserah pada Tuhan. Tuhan, saya mau 100% mendampingi, melayanimu. Dan saya menyerahkan anak saya waktu itu kepada Tuhan. Semua yang akan terjadi dalam anak saya selama mengikuti tes ujian, saya serahkan pada Tuhan. Dan 100% itu juga saya terapkan ketika saya lepas dari pelayanan, saya kembali keluarga, saya juga harus totalitas 100% ke keluarga. Jadi itu ketika saya masuk dalam keluarga, saya selesai pelayanan, saya harus totalitas 100%. Jadi saya tidak terbagi lagi ketika saya di dalam keluarga, pikiran saya ada di tempat lain gitu loh. Jadi 100% itu bagi saya ketika kamu masuk dalam pelayanan itu kamu juga harus totalitas 100% berserah pada Tuhan. Dan ketika saya 100% dalam pelayanan itu fokus dalam pekerjaan Tuhan, ternyata benar yang disampaikan Romo tadi, Tuhan memberikan 100 kali lipat berkat dalam diri saya. 100 kali lipat itu saya dapatkan seperti ketika selesai pelayanan, saya mendapatkan sukacita dalam hati saya mengalami sukacita. Sukacita bagaimana ketika saya melihat anak-anak yang saya dampingi selesai retret itu mereka mengalami pemulihan. Saya melihat mereka mengalami sukacita ketika bagaimana hubungan mereka dipulihkan dengan orang tua mereka, dipertemukan dan orang tua mereka mengalami adanya penyadaran diri bagaimana aku harus mendidik anakku, jangan sampai aku melukai anakku kembali. Saya merasakan sukacita seperti itu. Dan setelah pelayanan itu saya juga mendapatkan beberapa hari kemudian ada sukacita lagi dari Tuhan. Ternyata anak saya diterima gitu loh, diterima dan lolos dari ujian masuk ke sekolah yang sungguh-sungguh diharapkan oleh anak saya. Itu mungkin sedikit sharing dari saya, Romo. Jadi ketika saya mau totalitas melepaskan apa yang menjadi kepentingan saya, ternyata Tuhan itu sudah benar-benar mengganti untuk saya gitu loh. Tuhan, ketika Tuhan mengutus saya, Tuhan itu tidak menutup mata. Dia juga sudah menyediakan segalanya untuk saya gitu. Gitu, Pastor. Ya. Satu hal yang perlu kita lihat adalah di satu pihak pelayanan dan tuntutannya, di lain pihak keluarga dan tuntutannya. Oleh karena itu, hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengorganisir diri kita. Bagaimana kita punya time management yang bagus supaya kita tidak melepaskan yang harus menjadi tugas pokok dalam kehidupan. Ya, jadi pelayanan yes, tapi tidak bisa mengorbankan keluarga juga. Karena kalau mengorbankan keluarga itu sebuah kesalahan yang fatal. Ya, karena itu kadang-kadang ada orang-orang tertentu, ya, orang-orang tertentu yang merasa bahwa mereka begitu merdeka, begitu merasa free sekali ketika merdeka sekali, itu bebas sekali ketika melayani, bagus sekali. Tapi terkendala ketika kembali ke rumah,
itu relasi di dalam rumah itu berantem melulu, ya, bikin kesel dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus selalu, ya, kita lihat, kita evaluasi dengan kehidupan kita yang nyata. Ya, jadi saya punya tanggapan, ya, terhadap sharing dari Ibu Vero. Oke lah, ya, apa yang Ibu Vero alami, ya, bagus, ya. Tapi saya mau berbicara secara menyeluruh itu seperti ini, ya. Kita melayani, ya, tapi kita tidak bisa mengorbankan keluarga, ya. Karena nomor satu itu keluarga, dan nomor satu itu keluarga. Keluarga adalah segala-galanya, ya. Karena kalau tidak, ya, kita bisa sangat baik, ya, sangat baik melayani di tempat lain, tapi keluarga kita itu tidak terurus. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak masalah yang muncul, anak-anak merasa kurang diperhatikan, suami atau istri merasa kurang diperhatikan. Jadinya apa? Berantem melulu dalam rumah. Kamu kalau di luar suka melayani, dalam keluarga sendiri bla 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 bla. Itu terjadi, ya. Atau orang seperti pelarian dalam pelayanan. Wah, kalau di kelompok kategorialnya, di LPF, waduh, luar biasa. Tapi kalau dalam rumahnya sendiri, nah, jadi dua-duanya perlu kita lihat baik-baik, dan pilihan mendasar kita, kita tidak bisa mengorbankan keluarga demi pelayanan, ya. Tapi kita harus punya manajemen waktu kita yang sangat baik supaya kita bisa berhasil dalam keluarga, berhasil juga dalam pelayanan kita. Ya, itu. Karena ada orang tertentu yang mungkin seperti yang Ibu Vero alami, it's okay, ya, bagus, ya. Tapi ada yang lain, mungkin pelayanannya oke, tapi dalam keluarga tidak oke, seperti itu, ya. Pulang ke rumah marah-marah melulu sama suami atau anak, atau marah-marah melulu sama istri karena tadi berantem di pelayanan, misalnya. Banyak, ya, kelompok-kelompok kategorial seperti itu, ya. Di pelayanan baik sekali, pulang ke rumah berantem, ya, seperti itu. Itu komentar saya. Paling kurang tentu tidak untuk melawan, ya, sharing dari Bu Vero, tapi maksudnya membuka juga wawasan kita supaya kita jangan lari dari kenyataan dari keluarga kita dan mengutamakan pelayanan, sementara keluarga dibiarkan begitu saja. Itu juga kurang bagus. Gitu. Terima kasih, Pastor. Mungkin ada Bapak Ibu yang bersharing. Kami persilahkan. Vero, boleh mau tanya sedikit? Silakan. Ya. Ibu. Malam, Romo. Malam, Bu Anci. Saya mau tanya, apakah pantas atau layak kalau kita berdoa sambil masak, sambil jalan-jalan, sambil mandi, misalnya kita ngobrol sama Tuhan, apakah itu layak atau enggak? Kalau berdoa rosario sambil jalan sih oke-oke aja, ya, enggak masalah. Karena itu ritme doanya kita bisa masuk dan lain sebagainya. Tapi sedapat mungkin kita mencari suatu waktu yang tepat untuk kita berdoa. Yesus ketika mau berdoa, ya, daripada saya membuat teori, saya mengatakan ini. Yesus ketika mau berdoa, dia cari waktu. Semalam-malaman dia berdoa tanpa ada gangguan dari orang-orang lain. Atau pagi-pagi sebelum matahari terbit, dia sudah di atas bukit untuk berdoa. Ya. Atau ketika matahari mau terbenam, dia lagi ke bukit untuk berdoa. Jadi Yesus sendiri punya saat-saat istimewa untuk berdoa. Nah, saya sebagai Romo, dulu itu kami para Romo itu berdoa 7 waktu. 7 waktu. Ada ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang itu ada 3. Kemudian ada ibadat sore, lalu ibadat kompletas. Ada 7. Ya. Sekarang ini
berkurang. Yang siang dari 3 berkurang menjadi 1. Itu sebabnya kami, terutama para Romo, kami berdoa 5 waktu. Jadi bukan hanya tetangga kita yang berdoa 5 waktu, tapi kami para Romo juga berdoa 5 waktu. Ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan ibadat kompletas. Sebelum bobo ada satu ibadat namanya kompletas. Jadi dalam liturgi ada waktu-waktu tertentu untuk kami para imam biarawan atau biarawati berdoa seperti itu. Ya, jadi apa yang mau saya katakan, sebaiknya ketika kita mau berdoa kita mencari waktu yang khusus supaya kita bisa benar-benar mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tidak bisa sambil kita menyelam minum air. Mumpung ada waktu maka saya sambil berdoa rosario sambil lihat televisi. Ya enggak juga lah, ya. Sambil berdoa rosario lihat layangan putus. Ya. Kalau lihat layangan putus ya jadinya marah-marah melulu begitu ya. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya cari waktu yang tepat untuk bisa berdoa. Itu komentar saya, Bu Ance. Romo, makasih. Jadi kalau misalnya Romo lagi di jalan gimana? Misalnya lagi di dalam perjalanan gitu. Dalam perjalanan dengan suasana memungkinkan, kita bisa berdoa. Saya kalau misalnya dari Tangerang ke Jakarta, ada sopir yang bawa, saya kadang-kadang berdoa rosario secara pribadi. Enggak masalah. Kan saya fokus. Seperti itu. Bagaimana Ibu Anja? Terima kasih Romo, jelas. Ya. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih Bu Anja. Ada pertanyaan dari Ibu Roidar. Oh, di chatting ya? Iya. Selamat malam Romo. Tolong Romo pencerahan mengenai hubungan batin dengan Tuhan. Karena kalau berdoa saya tahu hanya mohon saja. Doa itu ada banyak jenis. Ya. Kita berdoa tidak hanya memohon saja. Ya. Kalau hanya mohon saja, itu kita terlalu egois ya. Mestinya ada juga kesempatan untuk kita bersyukur. Ya. Kita syukuri apa yang menjadi pengalaman kita, entah pengalaman yang menyukakan hati atau pengalaman yang menyedihkan, syukurilah. Ya, syukurilah. Kadang-kadang kita hanya berpikir, ya saya bersyukur ketika hal itu menyenangkan hati saya. Kalau tidak menyenangkan hati, saya tidak mau bersyukur. Enggak lah, tidak bisa seperti itu. Dalam situasi apa saja, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi doa-doa kita ya yang bisa membantu hubungan batin kita dengan Tuhan melalui doa itu tidak hanya secara lisan yang kita ungkapkan, tapi juga ketika orang meditasi. Dalam meditasi juga orang dibantu untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Ya, dan karena itu ya kalau disebutkan dalam hal tentang doa ya ada hal-hal tertentu yang perlu kita lakukan. Doa tidak hanya sekedar memohon atau meminta melulu, tapi kita juga harus mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang menjadi pengalaman kita. Itu yang kita bisa syukuri. Ya. Itu untuk Ibu Roida ya. Iya. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Dokter Mustika, ada pertanyaan atau sharing mungkin? Iya. Silakan. Selamat malam, terima kasih Bu Vero. Silakan Ibu. Romo. Ya. Romo sharing pembicaraan seminar khotbah Romo hari ini sangat menarik sekali buat saya karena memang kedekatan dengan Bapa itu membutuhkan suatu usaha yang secara kontinu kita kerjakan dengan disiplin dan juga dengan suatu tekad juga ya, usaha yang sungguh-sungguh gitu. Dan memang tidak mudah untuk kita kerjakan di dalam kehidupan rumah tangga, apalagi kalau kita ibu-ibu ya.
Saya ingat fase saya kecil, itu tentu kita belum menikah, ya, masa sekolah sampai studi selesai. Itu saya terbiasa untuk melakukan komunikasi dengan Bapak secara dekat tanpa saya sadari. Karena saya terbiasa menulis buku diari. Kalau saya lihat kembali ke belakang, akhirnya saya melihat buku diari saya itu sudah 1 kardus, dan itu satu tahun satu buku, 1 tahun 1 buku, 1 tahun 1 buku. Kalau saya lihat ke belakang, akhirnya tanpa saya sadari, itulah masa-masa di mana saya menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi pada saat kita sudah berkeluarga, begitu banyaknya permasalahan datang. Dan begitu kompleksnya permasalahan itu kadang, sehingga banyak menyita perhatian kita, terbagi-bagi semua. Sehingga yang Pastor katakan tadi sangat benar sekali. Time management, ya, itu benar-benar harus kita kuasai dengan baik. Saya dengar pertanyaan Ibu Ance tadi juga, bagaimana kalau kita sambil memasak, mendengarkan, ya. Saya kira tidak Ibu Ance mengalami itu, saya juga mengalami hal yang sama, ya. Tapi saya kira Bapak itu mengerti bahwa kita perempuan harus membagi-bagi semuanya dengan bijaksana, ya. Seperti kalau misalnya pas kita baru pulang kerja, sampai di rumah kita belum sempat masak, anak belum makan, sementara LPF-nya udah mau jalan. Tentu kita akan, ya, giliran kita doa, begitu selesai doanya jalan, kita sambil dengerin, tapi kita sambil memasak. Gitu. Ya, tetapi ya itu, saya kira Tuhan mengerti, ya. Dan kalau misalnya di saat saya memiliki waktu untuk bisa tidur dengan cepat dan bangun dengan pagi, itulah waktu saya bersama Tuhan. Sehingga kebetulan tadi pagi saya bisa bangun lebih cepat, sehingga saya memiliki waktu untuk berdoa, ya. Dan yang saya rasakan adalah apa? Setiap saat kita datang dan berdoa mencari Bapa dengan sungguh-sungguh dan meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh, Dia ada. Dengan kesibukan kita sering sekali kita lupa, ya. Kita fokus perhatian kita terbagi-bagi, memikirkan ini, memikirkan itu, tahu-tahu sudah malam, ya, tahu-tahu udah besok hari berganti dengan cepatnya, gitu. Tetapi setiap saat kalau saya datang, kita datang dengan sungguh-sungguh untuk mencari Bapa, Dia selalu ada, ya. Dan kalau kita bisa merasakan hati Bapa dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa merasakan alangkah besar kasih-Nya. Dan walaupun kita tidak merasakan kadang-kadang dalam fase kesibukan, dan kadang-kadang dengan karakter kita, kadang kita marah, kadang apa, tetapi yang jelas Bapak itu selalu ada. Itu yang saya rasakan, Romo, ya. Itu kadang-kadang tanpa saya sadari. Saya pernah hadir di satu pertemuan waktu itu, dan kebetulan yang teman itu adalah orang Islam. Pada saat dia memiliki satu talenta, mempelajari ilmu ancient traditional Hindu Ayurvedic medicine. Ayurvedic medicine itu dia mengenal seseorang dari nadinya. Dan setelah saya mempelajari Ayurvedic, saya baru mengerti, oh, pada saat dia berkenalan dengan saya, dia lihat saya, kemudian kita pas duduk satu meja, dia bilang, maaf, boleh nggak saya pegang nadimu? Saya berikan, oh boleh, silakan, saya bilang gitu, ya. Namanya Ibu Putih, ya. Dia jadi sahabat saya. Setelah dia memegang nadi saya, dia kaget. Tetapi dia tidak berbicara apapun. Dan kami pertemuannya selesai begitu saja 1 minggu. 4 bulan kemudian secara pribadi dia menghubungi saya melalui WhatsApp. Dia katakan begini, dia minta maaf dahulu kepada saya. Tetapi ada yang dia mau sampaikan, bahwa pada saat dia memegang nadi kita, dia tahu bahwa saya mengenal dia. Saya pun kaget. Setelah kita WhatsApp beberapa kali, saya tahu bahwa dia merasakan bahwa kita mengenal Tuhannya kita, gitu.
Nah, terus dia berusaha mempengaruhi saya bahwa kita berada di agama yang salah, gitu. Jadi bahwa Islam itu yang paling benar, bahwa Katolik itu Trinitas. Jadi dia merasa kasihan bahwa saya berjalan di mengenal Allah yang salah, gitu. Tetapi ya, waktu itu saya ucapkan terima kasih bahwa dia menaruh perhatian yang besar kepada saya. Tetapi saya yakin bahwa saya berjalan di jalan yang benar. Jadi saya tetap bersahabat dengan dia. Tetapi yang mengagetkan buat saya adalah bahwa dia mengatakan bahwa saya tidak berjalan sendiri. Nah, di situ saya kira suatu masukan yang sangat berarti sekali buat saya. Jadi teman-teman harus mengerti dan mengetahui bahwa kemanapun kaki kita melangkah, kemanapun kita pergi, baik kita jatuh, bangun, turun, baik kita sedang semangatnya irama doa kita ataupun pada saat kita sedang jatuh, Bapa itu selalu dekat ya. Tinggal dari kita ya, karena kemanusiaan itu sering sekali kita itu lupa, kita lalai, kita tenggelam dengan kemauan kita. Tetapi setiap saat kita datang mencari, saya rasakan Bapa itu selalu ada dan setia. Dan dia selalu mendengarkannya. Saya kira itu Romo, terima kasih. Ya, saya sedikit komentari saja bahwa memang baik adanya, tapi seperti tadi saya ngomong juga kepada Ibu Ance, ya kita punya komitmen untuk menyediakan waktu-waktu istimewa untuk doa kita. Misalnya, satu hal yang selalu menjadi kekeliruan dari banyak di antara kita dalam masa pandemi adalah misa online. Banyak kali orang mengatakan ikut misa online, tapi sambil tiduran, sambil itu. Seharusnya kalau mau misa online ya ada altarnya, ada lilinnya, ada salibnya, duduk baik-baik dan ikuti seperti kita ada di gereja. Ya. Tapi ada yang bukan ikut misa online, tapi mereka menonton YouTube atau menonton HP atau menonton apa begitu ya. Kita tidak pernah menonton misa, tapi kita ikut merayakan, ikut berpartisipasi dalam pranekaristi. Ya. Jadi kembali ke kita masing-masing bagaimana kita punya melihat waktu-waktu kita untuk bisa lebih fokus dalam membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu Mustika. Karena waktu sudah larut malam, kita akan tutup acara doa malam hari ini. Mohon Romo berkenan mendoakan intensi doa hari ini bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tadi di awal sudah dibacakan. Kemudian ada intensi khusus malam hari ini untuk Ibu Mimi Intan yang hari ini berulang tahun. Dan juga mohon kedamaian jiwa dari Monica Limenta yang dipanggil Tuhan 6 tahun silam. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, syukur padamu untuk semua berkat yang Engkau berikan pada kami. Syukur padamu untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Engkau telah menjaga kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu itu untuk kami, tapi juga untuk keluarga, untuk sahabat kenalan kami, yang hari ini memperoleh berkat-berkat daripada-Mu. Semoga Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan menyelamatkan kami. Pada malam hari ini kami mau mendoakan Ibu Mimi Intan yang berulang tahun. Semoga Engkau memberikan pada dia kebahagiaan, kesejahteraan di dalam hidupnya. Semoga dia menjadi berkat bagi seluruh keluarganya. Kami juga mendoakan dan mohon kerahiman-Mu untuk jiwa Ibu Monica Limenta yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan salahnya, dan terimalah dia dalam kerajaan kebahagiaan abadi di surga. Dan juga saya mau mendoakan untuk satu intensi untuk Ibu Yani yang dioperasi di Rumah Sakit Siloam Siloam Kebun Jeruk ya, karena sakit yang dia alami.
Semoga dalam proses pemulihan setelah operasi ini, dia mendapatkan penyembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari mara bahaya. Kami juga mohon semoga malam hari ini Engkau menjaga dan melindungi kami, agar besok kami boleh bangun dan memulai masa Prapaskah dengan hati yang suci dan murni. Terima kasih Tuhan, semoga Engkau mendengarkan doa-doa permohonan kami ini yang kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo John Laba yang telah menyediakan waktunya malam hari ini untuk kami. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat kesehatan pada Romo selalu. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Kita Selamat malam. besok malam.